Oke guys, balik lagi bersama gua ya di Majapahit Ahmadi ya. Oke, ya akar masalah manusia itu dampak berpaling dari Al-Quran dan hadis guys. Nah ini kita tuh kebanyakan berpaling dari Al-Quran dan ini bentuk berpaling ini macam-macam ya. Dari yang paling sederhana yaitu meninggalkan Al-Quran dan hadis seperti itu, atau melalui hal yang lebih canggih itu ada apa? Dengan timbulnya tasawuf ya. Jadi tasawuf ini membuat kita berpaling ya secara perlahan keluar dari hadis. Kenapa? Karena mereka membuat inovasi ya. Mereka menciptakan misalnya zikir-zikir yang tidak ada sanadnya dari Nabi gitu ya. Yang mereka ciptakan yang katanya dari mimpi dan segala macam. Ya. Oke, yaitu ke situ ya. Oke, kita bahas dulu lah ya. Oke, fitrah dan petunjuk hidup ya. Jadi manusia ini diciptakan dengan cetak biru fitrah yang butuh panduan ya guys. Kita ini butuh panduan yang jelas itu. Nah, kita lihat di surat ayat 123, jika datang kepada petunjuk dariku, ya maksudnya di Al-Quran atau hadis, maka barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Oke. Nah, bagaimana sih masalah itu bermula, guys? Jadi, tahap pertama tuh kita ini meninggalkan hukum atau petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya jelas ya, petunjuk Allah dan Rasulnya. Rasulnya itu dari mana? Dari hadis. Ya, hadis itu apa? Perkataannya beliau ya. Nah, tahap kedua itu mengandalkan hawa nafsu dan logika yang terbatas ya. Nah kita tuh, nah ini oke lah hawa nafsu ya. Dan tahap tiga itu baru timbul kerusakan moral, sosial, dan ekonomi. Oke. Nah manifestasi kerusakannya apa aja? Ya di ekonomi itu kita bisa ngeliat ya. Bentuknya tuh pelanggaran riba dan kezaliman ya. Dampaknya apa? Nah terasa sekarang ya. Krisis finansial itu sangat terasa. Kenapa? Karena beberapa tahun ini ya, kayak anggaplah 6 tahun terakhir itu kita diserbu dengan macam-macam ya. Pay letter lah. Pay letter apa sebenarnya itu riba, guys. Pay letter lah. Apalagi misalnya pinjaman-pinjaman segala macam itu sebenarnya riba dan terasa sekarang ya. Krisis finansial itu sangat terasa. Lalu di bidang sosial itu ada apa? Ada perzinahan dan judi. Nah, judi ini 6 tahun terakhir ya. Kalau saya perhatiin 6 tahun terakhir itu sangat marak, guys. Judi online terutama ya. Dan itu sangat merusak tatanan ya. Ya karena keluarga ikut hancur dan lain-lain. Oke. Lalu konsekuensinya apa ya? Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjadi kehidupan yang sempit ya. Di surat Toha ayat 124. Oke. Nah, lalu solusinya apa? Jadi solusinya adalah kembali kepada dua pegangan utama ya. Yang yaitu ini ada hadisnya, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya jika berpegang teguh padanya. Yang pertama adalah Al-Quran ya, kitabullah, dan sunnah nabinya atau perkataan nabi yang terekam ya di hadis ya. Ya di situ teman-teman bisa buka di ensiklopediahadis.com ya. Linknya saya sertakan di deskripsi. Kayak gitu aja guys. Jadi kita benar-benar harus berpegang pada Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Islam sekarang itu benar-benar terpecah jadi banyak golongan tuh melalui apa? Melalui banyak tasawuf guys. Tarekat ini sejatinya mereka berinovasi. Mereka menciptakan amalan-amalan sendiri yang nggak ada contohnya dari Nabi begitu guys. Jadi di situ seolah-olah kita tuh dijauhkan secara perlahan. Jadi seolah ya gitu guys. Ya semoga kita bisa tetap balik lagi ya ke Al-Quran dan hadis dan kita laksanakan sebisa kita. Oke, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.